Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat-sahabatku semua dimanapun anda berada, semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kalian saya akan mereaction video Timnas Indonesia vs Vietnam dengan skor 0-1. Waduh. Laga panas tersaji antara Timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Namun sayangnya malam ini bukan milik Garuda. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan, Indonesia harus menelan pil pahit usai kalah tipis 0-1 dari rival bebuyutannya. Sejak awal laga, kedua tim saling jual beli serangan. Indonesia mencoba menekan lewat sisi sayap, sementara Vietnam bermain lebih tenang dan efektif. Gol semata wayang tercipta di babak kedua lewat serangan cepat yang mengejutkan pertahanan Indonesia. Upaya demi upaya dilakukan skuad merah putih untuk menyamakan kedudukan. Peluang emas sempat hadir di menit-menit akhir kawan. Namun penyelesaian yang kurang tenang membuat semua itu terbuang sia-sia. Waduh. Hingga peluit pancing dibunyikan, skor tak berubah sama sekali. Garuda harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-1. Seperti apa videonya, kita simak bersama-sama. Let's go. Pertandingan penuh tensi. Ini harus dicek ini reaksi dari para netizen dulu nih kawan ya. Kebanyakan makan daging apa gimana nih? Tapi sayangnya Indonesia harus kalah di partai puncak Piala AFF U23. Walaupun bagi gue ini turnamen gak penting, tapi deg-degannya tuh berasa banget boy. Sebenarnya kenapa sih timnas kita itu nggak bisa cetak gol lawan Vietnam? Mari kita bahas boy. Pertama, kita mulai dulu dari starting line-up-nya. Di atas kertas, Pak Geral turun dengan formasi 4-3-3 kayak biasa. Tapi pengaplikasiannya di atas lapangan, terutama di babak pertama, ketika build up kita menggunakan pakem 3 back. Buat lo yang belum tahu boy, namanya main pakai 3-4-3 atau 3-5-2, kita harus punya wing back yang bagus, baik secara stamina, visi bermain, dan juga akurasi crossing, yang dimana pada pertandingan kali ini itu nggak dipunyain sama Frankie Misa dan juga Dominikus Dion. Akan Fikri kembali di pertandingan kali ini boy, tapi ya kayaknya udah telat juga, karena defense-nya Vietnam apalagi pas udah unggul itu bener-bener compact banget, dan praktis kita cuma bisa bikin peluang dari lemparan ke dalam. Gak ada Tony, gak ada Arkan, seolah lini tengah Indonesia itu kekurangan yang namanya opsi passing dan juga kreativitas. Kita gak ngelakuin yang namanya progresi passing. Bener-bener ketika udah nyampe 2/3 lapangan, bola itu balik ke belakang. Ya hasilnya permainan kita muter-muter aja gitu. Nanti pasti statistik yang muncul itu Indonesia posisinya tinggi banget. Tapi ingat yang namanya ball possession, lu back tengah ke back kanan ke back kiri, dan seterusnya. Itu dihitung sebagai possession, tapi kita nggak bisa create big chance. Kita jarang banget ngelakuin progresi passing, terutama di babak kedua. Di babak pertama masih ada tuh beberapa tuh. Para pemain udah bekerja keras, boy. Robi Darwis kerja keras, Hanan kerja keras, Doni Tri kerja keras. Bahkan brother gua nih, Kadek Arel, itu juga kerja keras. Tapi ya udah, ini adalah pembelajaran yang harus diambil untuk nanti di kualifikasi Piala Asia bulan September. Good job untuk para staf pelatih dan juga para pemain. It's okay, nggak ada masalah. Dan buat kalian netizen jarang makan enak, nggak usah blaming kemana-mana, nggak usah cari kambing hitam untuk diserang. Ya udah, ini adalah kenyataannya. Timnas kita menjadi runner up kembali. Kalau menurut kalian gimana, Bo? Coba tulis di bawah ya. Terima kasih buat jangan lupa follow musiknya. Bye. Nah, ini reaksi dari supporter ya dengan kekalahan timnas kemarin tadi malam ya. Sangat kecewa dan sedih sekali. Aduh. Kekalahan yang pertama 3-0, yang kedua 0-3, yang ketiga 0-2-1, yang terakhir 0-1. Aduh. Yes, gak apa-apa lah. Ini Indonesia juara dengan Malaysia. Ini detik-detik kartu merah buat pelatih ini.
yang menghalangi lemparannya Robby. Nah, sanksi kartu kuning kawan. Banyak botol minuman di pinggir lapangan Wih, ngantuk sekali dia dari semalam bola. Vietnam. So, Ini parah. ini parahnya adalah Tenang. kartu merah kawan. Ini parah nih. Wih, Tenang. tenang. Ini parah nih. Tenang. Ini mau melempar dihalangin oleh pelatih Vietnam. Ngapain coba? Ini parah nih. Tenang. Ini parah nih. Kulit panjang sudah ditiupkan. Oke, kita simak lagi kawan video selanjutnya. Tungguin drama guling-guling, padahal cuma keinjek Tungguin drama biasa. guling-guling padahal cuma keinjek biasa. Oke. Oh, buat keinjek biasa gue. Padahal cuma keinjek biasa itu kawan. Jadi seriusan ini. Parah. Oke kawan, inilah cuplikan dari reaction kami. Itulah detik-detik terjadinya gol dan supporter unik. Dan akhir kata, buat sahabat-sahabatku semua yang sudah menonton awal sampai akhir, saya berterima kasih banyak. Jadi apa, kekalahan ini menyakitkan, namun jadi pelajaran berharga. Indonesia harus bangkit, mengevaluasi diri, dan kembali terbang tinggi di laga selanjutnya. Garuda tak akan mati, hanya sedang diam, menunggu saatnya pembalasan. Oke kawan, kurang lebihnya dari reaction kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.